Ciro, Hmm, lagi ngapain cuy? nugas. Wah, rajinnya. BTW, hari ini ujian sejarah kan? Kamu udah belajar? Udah. Nah, Sebagai partner yang sudah berkontribusi bersama sejak SD, wahai partnerku yang baik dan budiman, bolehkah Dagu mendapatkan privilege berupa jawaban ujian nanti? Ujian nanti lisan loh. Sini aku jelasin tingkatnya tentang materi kemerdekaan Indonesia yang nanti jadi materi kita ujian. Dengerin baik-baik, kalau perlu siapin buku dan pen untuk dicatat. 6 Agustus 1945, terjadi pengeboman di Hiroshima. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Jepang. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar dan menekan Jepang untuk menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian di tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki oleh Amerika Serikat, semakin mempercepat keputusan Jepang untuk menyerah kepada sekutu. Di tanggal ini juga terjadi pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, sebagai tindak lanjut dari BPUPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jepang membentuk PPKI dengan Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketuanya. Kemudian di tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kekalahan Jepang membuka peluang bagi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Berita ini sampai ke Indonesia melalui radio. Kemudian di tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda, termasuk Soekarni dan juga Wikana, untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada malam hari di waktu ini juga terjadi pertemuan di Jakarta. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta bertemu dengan anggota PPKI serta tokoh-tokoh lainnya di rumah Laksamana Maeda di Jakarta untuk mempersiapkan teks proklamasi. Kemudian di tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari, terjadi peristiwa penyusunan teks proklamasi. Teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maeda, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian di tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian di tanggal 18 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Di tanggal 19 September 1945, rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta dilaksanakan. Rapat besar yang menunjukkan dukungan rakyat terhadap kemerdekaan dan pemerintah Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Kemudian di tanggal 10 November 1945, pertempuran Surabaya terjadi. Salah satu pertempuran besar melawan tentara sekutu dan Nika Belanda, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian di tanggal 27 Desember 1949, konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia, mengakhiri perang kemerdekaan. Kemudian di tanggal 17 Agustus 1950, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terjadi. Transisi dari Republik Indonesia Serikat atau RIS ke NKRI memperkuat kesatuan dan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. wah, naruhodo. Terima kasih banyak wahai sahabatku. Oke anak-anak, buku dan ponsel masukkan ke dalam tas, siapkan hanya alat tulis kalian. Ujian akan segera bawa mulai. Oi, kau bilang ujian sejarah. Yang ngasih jadwal itu Ray loh. Ray itu anak kelas sebelah. Masa sih? Oke, tenang aja. Aku ada senjata rahasia. Ting, komen. Gomen.